Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa yastanibul baula wal gha'ita fil ma'ir rakid, dan hendaklah kita menghindari buang air kecil dan buang air besar di air yang tergenang atau air yang menggenang, sebagaimana larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir, di air yang menggenang kemudian dia mandi di dalamnya. Ini adalah larangan untuk kencing di air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Karena air adalah najis, dan air yang menggenang itu kalau tidak banyak maka berarti air ini akan berpengaruh pada kenajisannya. Dan tinja lebih dilarang lagi karena dia lebih kotor dan lebih menjijikkan bagi manusia. Maka dia juga dilarang untuk dilakukan di tempat yang berisi air yang menggenang dan tidak mengalir. Kemudian beliau mengatakan wa tahta syajaratil muthmirah wa fit tariqi wadh-dhil. Juga dilarang untuk buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan juga di jalan dan tempat berteduh. Ini semuanya adalah tempat-tempat yang banyak dituju oleh manusia, dan kalau kita buang hajat di tempat-tempat ini maka itu akan membuat tempat-tempat ini menjadi kotor dan bernajis. Karenanya kita dilarang untuk buang hajat di tempat-tempat seperti ini. Dan ada juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang secara khusus melarang buang air di tempat-tempat seperti ini. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqu al-mala'in ats-tsalath, hindarilah oleh kalian sebab laknat yang tiga, al-burazu fil mawarid wa fi qari'ati at-tariq wa fi dhil. Al-burazu fil mawarid, buang hajat di sumber air. Kemudian yang kedua, buang hajat di tengah jalan. Kemudian yang ketiga adalah buang hajat di tempat orang berteduh. Ini semuanya membuat orang terganggu. Bahkan bisa jadi mereka melaknat kita sebagai orang yang mengganggu mereka. Karenanya hadis ini menunjukkan bahwasanya buang hajat di tiga tempat ini adalah dosa besar, karena membuat kita jatuh dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqul la'anain, hindarilah oleh kalian dua sebab laknat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa keduanya? Beliau mengatakan, alladhi yaqdi hajatahu fi tariqin nasi wa dhillihim. Itu adalah mereka yang buang hajat di jalan orang ataupun di tempat mereka berteduh. Ini semuanya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan wathuqbi, kemudian juga dilarang untuk kencing atau buang hajat di lubang. Ada beberapa hadis yang melarang hal ini. Di antaranya hadis Abdullah bin Sarjas bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang orang untuk buang hajat di lubang. Dan ketika Qatadah, perawi hadis ini, ditanya kenapa dilarang, maka beliau mengatakan bahwasanya itu adalah masakinul jin. Lubang-lubang ini adalah tempat tinggalnya para jin. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menilainya lemah. Dan ada alasan yang disebutkan oleh para ulama yang alasan ini lebih luas. Tidak hanya tempat tinggal jin, tapi juga karena kencing di tempat seperti ini atau buang hajat di lubang seperti ini bisa mengganggu siapa saja atau apa saja yang tinggal di dalamnya. Ya, baik jin ataupun binatang-binatang yang tinggal di situ. Bisa mengganggu mereka, yang kemudian mereka bisa jadi membalas dan menyerang kita, menyakiti kita setelah itu. Nah, dan ini cukup dijadikan alasan sebagai kehati-hatian kita, jangan sampai kita kencing di lubang, karena siapa tahu di situ ada ular, di situ ada binatang yang berbahaya atau yang tidak berbahaya sekalipun, karena dikhawatirkan kita mengganggu dia. Maka ini menunjukkan adab Islam yang merupakan agama rahmah, agama kasih sayang untuk semesta alam. Demikian Allah Ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.